amal sing diarani amal sing betul-betul ikhlas iku sing apa ya? Gak ngerti. Ayo coba. Ikhlas itu apa? Ini kita ngawali. Ikhlas itu amal karena Allah, itulah definisi. Prakteknya amal. Kabeh ngerti aku ngene krana Allah, kabeh ngoten. Ini disebut sirril ikhlasi fiha, rahasia. Berarti Allah yang memberi, bukan milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, saya muliakan, kepada pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang hadir baik secara langsung maupun di rumah yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang pemimpin atau yang memimpin doa mujadah di muka tadi yang saya taati. Pada saat ini kita melanjutkan pengajian yang lalu. Gak ono uwong iku gak kepingin selamat. Intinya begitu. Semua orang itu ingin bahagia, ingin selamat, bahkan dunia sampai akhirat. Akhirnya kita ikhtiar dengan beribadah, golek sangu, kalau pulang bawa bekal. Sehingga umumnya orang ahli ibadah, abid itu ibadahnya luar biasa dan harus. Ojo sampai kulonjan ana donya mangan turu nyambut gawe dolen berulang-ulang sampai mati. Nanti ketun itu. Kecewa, menyesal nanti itu. Karena dunia ini bukan tujuan, hadirin. Tapi aneh gitu. Orang tahu kalau dunia itu bukan tujuan, tapi kok seperti kita
ya maaf nggih. Bahasa sing umum kok cik ndablek ya. Ndablek tidak sungguh-sungguh. Sebetulnya ngerti kalau kita nanti ada yang namanya alam yang kekal. Ngerti kita akan pulang. Ngerti kita akan masuk ke kuburan, alam barzakh. Semua ngerti. Tapi mengapa bahasa saya kok tidak blege? Ngerti saja ndak tandang. Ayo bangkit. Kum fa'andir. Ayo bangkit. Maka beri peringatan dirimu sendiri. Ngaji nih, alhamdulillah kula jenengan mendapat peringatan, mendapat nasihat. Orang itu kalau mendapat nasihat, kalau hatinya bersih, bahagia. Wong kok lek atine resik, diberi nasihat itu senang. Walaupun seperti terpukul tapi senang. Coba diri kita. Kalau kita diingatkan, jujur aja, senang apa tidak? Apa hanya macak senang tapi jeruni gak senang? Apa macak itu? Modelnya seperti riang, saya menerima tapi hatinya tidak senang. Kalau itu menunjukkan nafsu kita menguasai diri kita, kotor hati kita. Kalau ada nasihat itu dia tuh suka, walaupun terpukul, itu hati yang bersih. Tapi kalau diingatkan nampaknya senyum, nampaknya nerima, kita kan tidak tahu hati, tapi hatinya mangkel. Hati-hati, ojo diingu itu, dibuang jauh-jauh, bahaya. Karena orang tidak nerima nasihat dengan apapun, cara apapun. Batarul haq, nolak kebenaran. Hadirin, kita kan amal, sholat, baca Quran, mujahadah, ya, sedekah, amal. Karena almar'u yadkhulul jannata bi amali. Amal harus. Seseorang kita ini akan masuk surga. Semua kan ingin surga. Bi amali, dengan amal. Dengan amal jenengan. Lek amal tidak bisa. Mulane jenengan amal, saya amal, mujahadah sampai ada yang tirakat 2 jam, ada 1 jam. Sholat harus lakukan, itu sunnah Rasul itu. Jangan-jangan membaca selawat ibadahnya kurang, malah jangan, tingkatkan. Sedekah, yang suka sedekah, ya, sholat, yang memang cinta Allah, sujud pada Allah, ibadah, lakukan amal. Tapi ya jangan seperti wakeh amali, wakeh wirite, macam-macam sing diamalno. Kan ada itu. Mungkin ya kita sendiri yang di sini, tidak usah orang lain. Wamal bermacam-macam, tiap jam ganti wirid, tiap hari ganti. Bagus, itu bagus. Tapi lek mboten hati-hati, ya kaya wong ngitung duit tok, pinter ngitung duit tok. Wamal dihitung tok, ngitung duit ini. Tapi tidak bisa masuk surga karena mau pinter ngitung duit, gak nyekel duit langsung. Yang manfaat itu kan duit langsung, duduk pinter ngitung. Seorang anak yang sarjana pinter matematika, hanya pinter matematika saja, ulangan oleh 100. Ya,
tapi hanya pintar ngitung. Apalagi bawa kalkulator, ya. Nggak kalkulator hitungan apapun tek cepet. Tapi tidak ada harganya. Ya kita ini hati-hati, jangan-jangan amal kula jenengan ini koyok ngono iku, koyok kalkulator hitung-hitungan tok. Ketika mulai nang ngersane Allah ditanya, apa amalmu? Saya hanya bawa hitung-hitungan, bawa kalkulator. Tidak payu itu. Ya, hati-hati. Kalau di Al-Hikam, kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini sudah pernah, cuma akan saya bahas dengan model yang lain. Al-a'malu, amal, dan kan amal. Sholat, ya. Sedekah, ya. Mujahadah, ya. Haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Al-a'malu, amal. Amal perbuatan. Kita hati-hati. Ojo koyok mau ngitung duit tapi gak duit. Ya. Suwarun qaimatun. Iki koyok gambar. Gambar sing ngadeg. Jadi amal wong sing gak oleh hidayah ahli ibadah sing mboten nemu murabi sing nuntun. Ya mungkin koyok kula panjenengan lah. Wah mali tekun sudah luar biasa. Tapi suwarun qaimatun koyok gambar sing ngadeg. Padha karo pinter ngitung duit tapi gak nyekel duit, gak payu. Iki kudu diguroni hadirin. Lek mboten diguroni, mboten nemu pembimbing rohani, sampai mati dadi gambar. Jenengan lho gambar. Gambar itu biasanya ngadeg itu dipajang. Setiap orang, wah ini gambar ini apik. Ketika melihat senyum-senyum sendiri, wah gambar ini larang. Amal ya gitu hadirin. Sholat kula panjang dibayang-bayang lho, wah iki cukup. Apa maneh lek wis umroh arba'in utawa haji arba'in 8 hari lebih 1 waktu, biasanya 41, arba'in 40 ya. Sholat di Medina. Setelah pulang, wah aku bebas teko munafik. Karena Kanjeng Nabi dawuh sapa sing salat jamaah 40 waktu di Madinah bersama imam dibebaskan oleh Allah dari munafik. Wah berarti aku wong mukmin. Diguyu, diatu dirasakan. Wah aku wong mukmin. Hati-hati, jangan-jangan gambar. Lele mukmin tenanan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini. Lek mukmin tenanan loh ya. Wonten surat Al-Anfal. Ketika ingat kepada Allah. Apa mujahadah ya Sayyidi, ingat Allah. Ketika ingat kepada ciptaan-ciptaan Allah mengantar dia kepada Allah. Wajilat qulubuhum. Tidak terasa hatinya itu. Menangis bergetar ingat dosa. Ya Allah, dosa saya banyak. Sedangkan saya tertipu dengan amal. Kula niki ditipu kali ibadah kula. Kula niku mung pinter ngitung-ngitung ibadah, tapi gak ono rasa ngawula. Jadi gini loh hadirin. Kalau mujahadah kita ini betul-betul sesuai dengan tuntunan murabi itu sing nuntun, yaitu guru yang kita ketemu di selawat bagi dia ini. Ketika mujahadah wajilat qulubuhum, konsentrasi fokus, tidak terasa hati ini bergetar. Entah itu karena ingat dosa karena di hadapan Allah, entah itu
ingat bahwa dia ini tidak pantas masuk surga karena lesan kita belum pernah taubat terhadap orang-orang yang kita rasani. Ya, ini penting sekali dalam amal. Jadi kalau gambar ngadeg, dihormati orang, di mana-mana disanjung, dianggap orang besar, wali bila belum. Tapi gambar, dituduhnya gambari wali, tapi bukan kekasih Allah sungguh-sungguh. Cita-cita surga, tapi bukan surga sungguh. Karena ibarat uang, dia hanya pandai ngitung duit. Kita al-fakir. Coba dikoreksi. Sebab kalau sudah iman kepada Allah, ala la imana liman la mahabbatalah, gitu kan yang kemarin itu. Belum dikatakan iman yang sungguh, orang yang belum punya rasa cinta kepada yang diimani. Iman kepada Allah bohong lek durung duwe rasa cinta kepada Allah yang sungguh. Ini kan kita. Jangankan iman, cinta, ingat saja belum. Eling Allah nih, lek maca lesane sampun. Zikir ndek musala wis sudah. Zikir fida la ilaha illallah 70.000 wis. Tapi cinta kepada yang diimani ini adalah suatu syarat. La ala la imana. Ingat, tidak dikatakan iman. Walaupun kita sujud tiap hari. Liman la mahabbatalahu. Bagi orang yang tidak ada cinta. Lah cinta kita kepada Allah yang mana? Masya Allah, bagaimana bapak kita padahal sudah meninggal dunia, sudah apa belum? Bagaimana ibu kita yang sudah meninggal dunia, sudah ada rasa cinta kepada Allah apa belum? Apa cinta itu hanya seperti fata morgana? Makanya terus berjuang sampai mati. Pasti Allah akan memberi walaupun kita tidak mampu. Karena Allah memiliki sifat kasih sayang yang melebihi, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Enggak ada putus asa. Walaupun sholat belum ada rasa, terus sholat. Enggak oleh, aduh kalau Rasul dalam pengajian enggak sholat, itu nantang Tuhan namanya. Sudah sholat terus tinggal mencari ilmu nih, gitu loh. Mujadah sing pada lampa ini. Ingat ya, kalau tidak hati-hati mujadah kita di sini seperti gambar. Terus saya posting, saya tunjukkan hati bangga. Orang cinta tidak ada bangga. Kita bangga. Ketika amal bangga, jangan nolkan, nol. Buang jauh-jauh, miliknya Allah. Dikembalikan miliknya Allah. Itu billah, ilmu billah. Wa arwahuha. Jadi rohnya amal. Supaya manfaat, ya. Wajib dicari. Wa arwahuha. Wujudu sirril ikhlasi fiha. Jelas. Supaya manfaat, mujadai manfaat dunia akhirat, solate manfaat dunia akhirat, apa mana? Semuanya yang kita lakukan amal-amal manfaat dunia akhirat, ini harus ada rahasia ikhlas di dalam amal itu. Oleh karena amal itu, ikhlas itu rahasia Allah, diberikan kepada hamba yang dicintai.
Jadi al-mar'u yadkhulul jannata bi amalihi, ini harus diguroni. Gak moro kula panjenengan iki amal salat ibadah mati munggah swarga. Oh, belum. Walaupun banyak Al-Qur'an dan hadis menyatakan orang yang beramal akan masuk surga, tapi ada dawuh lagi di hadis lain yang menguatkan, hati-hati, tidak semua amal. Gak semua amal. Mulane wajib menjadi gurunya. Jadi ketika kita ini gak nemu pembimbing, gak ru ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu apa? Ini kita ngawali. Ikhlas itu amal karena Allah, itulah definisi. Prakteknya amal. Kabeh ngerti aku ngene karena Allah, kabeh ngoten. Ini disebut sirril ikhlasi fiha, rahasia. Berarti Allah yang memberi, bukan milik kita. Maksudnya gimana ini ya? Jadi amal ini padha karo ana jasad. Jasad. Tidak ada nyawanya kalau roh, seperti bangkai. Punya jasad, tidak ada rohnya. Oleh karena itu, ya apa caranya golek ikhlas? Gini Bu, ikhlas itu barang mulia, barang suci bersih, miliknya Allah, bukan milik kita. Manusia gak iso ikhlas, gak ditolong. Lah ini mindset pola pikir yang lama. Wong iku merasa ikhlas iku teko awake dhewe, iku dibuang. Mindset pola pikir. Dulu sebelum kita ngaji nganggep ikhlas iku teko atiku dhewe. Yang penting aku amal ikhlas, merasa datang dari dirinya. Mboten. Tidak. Manusia itu tidak iso ikhlas. La haula. Sing rumangsa iso ikhlas dibuang, ini bahaya. Wala quwata, tidak punya kemampuan ikhlas, gak punya kekuatan ikhlas. Illa billah, melainkan miliknya Allah, ditolong oleh Allah. Datang dari Allah. Sing rumangsa ikhlas buang jauh-jauh. Wong amal kok rumangsa wis ikhlas, padha karo pinter ngitung dhuwit, amale akeh diitung tapi gak ono duit. Pertama, buang perasaan bahwa saya ini bisa ikhlas. Ini sing nomor 1. Aku ngamal ikhlas karena Allah, itu kan lesan. Ikhlas yang sesungguhnya bukan milik kita. Karena ikhlas itu pemberian dari Allah, Gusti Allah nggih. Suci ditemplekno, dilebokno nang dodone hamba. Menungso lek gak diparingi ikhlas, yang padha karo pinter ngomong ikhlas tapi gak duwe ikhlas. Pinter ngitung duit tapi gak duwe duit. Pinter numpuk gambar tapi gak ono roe. Akhirnya jadi gambar dibanggakan dan dia tidak manfaat sama sekali. Jadi pertama kali Bapak Ibu, buang pendapat lama karena kita belum menemukan pembimbing. Aku iso ikhlas, aku amal masih sedidik ikhlas, timbang akeh gak ikhlas, kan rumangsa ikhlas. Aja. Rumangsa ikhlas itu tidak boleh. Karena hadis mana? Kanjeng Nabi mengatakan amal karena Allah diridani. Cuma ada lagi dawuh Kanjeng Nabi, al ikhlas tarkul ikhlas fil ikhlas. Lah niki sing digawe. Amal sing ikhlas, tapi sing diarani ikhlas tidak merasa ikhlas ketika ikhlas tenanan. Gak rumangsa ikhlas, ditinggalno perasaan itu. Tarkul ikhlas, meninggalkan perasaan, duwe rasa ikhlas itu dibuang.
iki gume Gusti Allah, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mulane ajaran ilmu lillah itu karena Allah. Mboten gampang. Lek kula panjang sebagai sing ngaji di sini atau ngamalkan selawat ilmu wahidiyah, kabeh ngerti, lillah ngerti, disampaikan kemana-mana. Tapi lillah yang sesungguhnya itu tidak ada yang bisa. Karena ditolong oleh Gusti Allah. Lek ditolong, sapa ditolong? Wong sing rumangsa gak mampu. Mulane lek munajat ya Allah, kula mboten mampu Gusti. Kula mboten saged ikhlas Gusti. Panjenengan tulung kula Gusti. Ngoten lho. Ya. Terus macamnya ikhlas. Nggih. Ya ono ikhlas ubat, ono ikhlas muhibbin dalam kitab ini. Syekh Ibnu Athaillah ndawuhkan. Sing nomor 1 ikhlas abidin. Ikhlas durung kok ru abidin. Ikhlas kalau ninggal rasa nggih, aja rumangsa. Kabeh milih Allah. Lek pas ikhlas tondo-tondo ngaten. Fa ikhlasul ubadi. Jadi wong sing ikhlas iku golongane ikhlas wong sing ibadah, ahli ibadah. Ono ahli ibadah, ahli syuhud, macam-macam sing ahli ibadah. Sing kula panjenengan ketok iku ahli ibadah. Fa ikhlasul ubadi. Jadi mongko ikhlas sing ahli ibadah. Salamatu a'malihim minar ya'il jaliyi wal khafiyyi. Jadi wong ikhlas abidin ya karena Allah temen. Lurus karena Allah. Cuma dalam batin itu saya ono aku lek karena Allah sungguh-sungguh surga diberikan oleh Allah. Amalku diterima karo Gusti Allah. Lek wis aku teman-teman pasrah nang Allah ngilangi gak tak aku ikhlasin teman-teman aku rumangsa elek engko iki gare husnul khotimah berlumba-lumba. Apa tandane? Wong ikhlas ubat atau abidin itu salamatu a'malihim minar ya'il jaliyi wal khafiyyi. Tandane niku wong sing ikhlas abidin niku ibadah lahir kaya salat nggih, baca Quran, khatam sehari seminggu sekali ya, atau mujadah atau yang lain-lain, pokok ibadah lahir menurut syariatnya yang paling utama sholat. Jadi sholat itu penting. Yang paling prinsip itu sholat. Sampai ibadah sholat ini elek, kabeh elek. Yen api, sing liya katut api niku sholat. Jadi ibadah utama adalah sholat. Ibadahnya orang ahli ibadah atau abid itu ikhlasnya diukur pada selamatnya amal dari riak, baik riak yang samar maupun riak yang terang-terangan. Jadi wong ikhlas sing abidin njogo aja sampai tak duduno wong amalku. Biar amal tangan kanan ini beramal, tangan kiri tidak tahu. Ojo sampai weruh wong amali sehingga disembunyikan. Niku tandane wong ahli ibadah. Engko iki ngarai pamer, baik pamer sing terang-terangan utawa sing samar. Wis aku tak amal, ya apa carane gak ero wong, cek gak dideleng wong supaya tidak dipuji orang atau dihormati orang. Dia tuh nutup-nutupi supaya tidak timbul perasaan dirinya itu beramal. Gak kepingin weruh wong. Kita di situ apa ndak? Terus pundi, Bu? Amal sedekah aja kondo-kondo, kek ngono. Padha kali kula aja kondo-kondo, kek ngono. Itu abidin. Apik-apik. Jadi lek kula panjenengan amal di jero ati ono perasaan ojo sampai orang itu tahu.
Kalau ketahuan orang getun, ya, karena takut riya. Riya itu pamer. Itu namanya ikhlas abidin. Tapi ikhlasnya karena Allah, ibadah lurus karena Allah. Cuma ben kondo-kondo gitu. Karena dia seperti itu. Tapi kalau arifin didelok uang, gak didelok uang, yang penting nol. Nol kok gak diaku kabeh milik Allah. Ketok wong sing gawe ketok ngono iku ya Gusti Allah. Dipuji wong sing muji ku ya Gusti Allah. Kok aku ikhlas amal kok dianggap gak ikhlas dikecam wong ya babah wong aku amal krana Allah gak krana wong sing ngecam kan ngoten nggih. Niku sing arifin sing bener. Didelok wong ya gak mongkok, tidak bangga, ya gak merasa. Tidak dilihat orang ya tidak apa-apa. Itu yang ikhlas yang arifin. Kalau kita kan tidak. Saking gak ikhlas ya apa caranya amal dilihat oleh orang. Dengan cara bagaimana? Uang cek ngelirik itu bahaya syirik khafi itu. Lanjutannya kula panjenengan sampun mekaten napa mboten? Orang ini merasa punya kemampuan. Kalau ikhlas yang sungguh gak merasa punya kemampuan. Mengapa? Kuncinya apa? La haula. Iku dicekel di hati. Aku gak duwe kemampuan. Wala quwata, gak duwe kekuatan. Niku diincepno di dodo. Sunan Kalijaga dadi wali nih Allah niku karena niku diincepno. Gambarane tongkat diincepno di pinggir kali. Tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan ditandur. Ketika dipuji orang ya guyu terima kasih, tapi hati nih langsung aku lho gak duwe kemampuan, kabeh lho sing gerakne Gusti Allah. Aku gak duwe kekuatan, semua itu melihat. Tetapi yang sungguh aja mung akal tok, tapi atine mongkok menginginkan dipuji. Lah ini kan bohong. Ya. Mulane kula panjenengan kudu hati-hati. Mulane Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu munajat kepada Allah. Ya Rabbi. Musliman, orang muslimat sing handal itu, waline Allah, kekasih Allah, wali wedok. Itu nangis nang Allah. Ya Rabb, ya Tuhanku, ma'abattuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatik. Niki Sayyidah Rabi'atul Adawiyah munajat, ya Allah, ya Tuhan kami, ma'abattuka, tidak adalah ibadahku kepadamu, khaufan min narika, kula ibadah nangisi dosa boten krana takut dari neraka siksamu. Lho niki. Lha kula kan boten. Nangis kok dosa ku akeh, aku besok ya apa lek dicemplungno neraka lah kan. Jadi masih ada pamrih itu namanya. Tapi jangan kecil hati, ngaji terus insyaallah diberi oleh Allah. Kula ibadah boten krana wedi kali siksa neraka jenengan ya Allah. Sungguh wala tama'an fi jannatik, dan boten kula niki mengharap mlebu swarga panjenengan. Masih kula khatam Al-Qur'an duduk mengharap swarga jenengan. Masih saya ini meskipun mujadah tidak takut nerakamu ya Allah dan tidak mengharap surgamu. Wani. Berani kita seperti itu. Harus berani. Kalau kita ini ikhlas tahu Allah Maha Segala, pasti harus begitu. Itu namanya amal tidak seperti gambar, ya. Tobatmu mengapa? Wis tuwek ati mati, besok ya apa ono neraka. Lah ini berarti gak ikhlas. Tidak karena Allah, tapi karena adanya makhluk. Ma abattuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatik. Jadi kula ibadah mujahadah salat bengi nangisi dosa tidak takut karena nerakamu siksamu ya Allah dan tidak mengharap surgamu. Aku menangis karena engkau, lillah karena engkau ya Allah, karena Allah. Ini
pertama kali sing kula panjenengan kudu mengerti di ilmu ini. Jangan sampai kita campur. Les campur-campur, iktikad campur, itu jenis syirkah. Syirkah itu campur, bersekutu. Mulane wong lek ibadah campur-campur, iktikad campur-campur, itu namanya syirik. Ya. Lek Allah ya Allah tok fokus. Lek ibadah Allah ya Allah tok, jangan sampai kecampuran ini, kecampuran makhluk, kecampuran ini. Boleh di akal, cuma ketika ibadah hanya Allah, fokus Gusti Allah. Ojo krana apa-apa, krana Allah. Hadirin yang saya muliakan, berapa orang yang belum mengenal ilmu ikhlas? Sing ngaji kaya ngeten iki mawon masih belum tentu mampu untuk ikhlas, kecuali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kalau mujahadah yang sungguh-sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya hanya ilmu tok. Lek ilmu aja seperti hanya pandai ngitung duit tapi tidak pernah memegang uang, gak payu. Makanya ilmu niku kudu dipraktekno. Kalau ilmu tidak dipraktekkan seperti iblis sawa. Iblis itu ilmu tapi gak manfaat. Hadirin ya, mari kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujahadah dengan sungguh-sungguh. Kanjeng Nabi niki cintai kepada umat itu luar biasa. Orang yang penuh dosa seperti kita, orang yang maksiat menyakiti Tuhan, orang maksiat itu menyakiti Allah. Orang maksiat berdosa itu sama dengan ngenyek Gusti Allah, karena Allah Maha Tahu. Yang tersembunyi atau yang terang-terangan Allah Maha Tahu. Sedangkan dosa kita yang tersembunyi tidak ada orang tahu, Allah tahu. Kita tahu kalau Allah Maha Tahu. Yakin, aku yakin Allah Maha Tahu. Kalau kita tahu, yakin Allah Maha Tahu, kita kok bersembunyi-sembunyi melakukan dosa, padahal Allah Maha Tahu, itu sama dengan ngelabrak Gusti Allah, menantang Gusti Allah. Padahal ngerti lek dosa itu Allah Maha Tahu, tapi kita lakukan terus menerus, ngenyek Gusti Allah itu. Suatu saat Kanjeng Nabi, kita baca dulu Fatihah pada Rasulullah di malam Jumat. Rasulullah ketika dibacakan selawat akan sampai kepada beliau dan akan dilihat sapa sing maca selawat iki. Oh si fulan, anake si fulan. Oh biyen mulai cilik nglakoni dosa, iki dosane gedhe tapi maca selawat. Rasul tahu, tak jalukno sepuro, saya mintakan maaf kepada Allah. Ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasulu. Jalukno sepuro kali Gusti Kanjeng Nabi dan diampuni oleh Allah. Monggo kita kenang, kita ngaji kalau wau hanya ilmiah, kita belum mampu untuk ngeterapkan ilmu-ilmunya. Padahal ana wong ngaji gak ngeterapno ilmune, bahayanya terus disampaikan koyok kula ngeten ini. Kadzibta ya abdi, bohong kau hambaku. Lima taqulu ma la taf'alun. Kowe mung pinter ngomong tapi kamu gak iso ngeterapkan. Mari Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau adrikni faqad dalam tu abada wa rubbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh
musillatil lil hadratil aliyah. Hadirin, suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu duduk termenung sambil menangis terseduh-seduh. Ketika menangisnya itu sangat keras, sangat prihatin, sampai di arsy itu goncang. Arsy itu goncang. Dengan goncangnya arsy itu, akhirnya Gusti Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, turunlah kamu kekasihku Muhammad. Tanyakan apa gerangan yang dipikirkan sehingga dia bisa menangis seperti itu. Beliau itu menangis seperti itu. Padahal Allah Maha tahu, tapi tetap ngutus Jibril supaya tahu bahwa Nabi Muhammad adalah diperhatikan segala-galanya oleh Allah. Ketika turun ya, itu ditanya, ya kekasihku Muhammad, salamnya Allah kepadamu. Allah bertanya, apa yang menjadikan engkau bersedih? Apa yang menjadikan engkau menangis seperti itu, wahai Muhammad? Ars pun goncang karena hatimu yang sedih seperti itu. Akhirnya apa yang dikatakan? Ya malaikat Jibril, aku sedih karena aku ingat kata-kata saudaraku Isa alaihi salatu wassalam. Aku eling ucapan Nabi Isa ketika mau sebelum diangkat oleh Allah. Dia meninggalkan umatnya. Umatnya ditinggal oleh Nabi Isa, dibiarkan hidup sendiri sambil memohon kepada Allah. Ini diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 118. Nabi Musa matur kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka azizul hakim. Akhirnya Nabi Isa matur kepada Allah, ya Allah, jika kau siksa umatku ini ya Allah, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, dan apabila jika engkau ampuni mereka, fa innaka azizul hakim, sesungguhnya engkau maha kuat dan maha bijaksana. Aku ingat ucapan kekasihku saudaraku Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah, umatnya ditinggal sendiri, diserahkan umatnya kepada Allah. Nabi Isa cuci tangan, ya Allah, umatku ini ya Allah, andaikan kau siksa, itu adalah hambamu. Tapi andaikan kau ampuni, jika kau ampuni, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Nabi Isa meninggalkan umatnya, tapi aku tidak mampu Jibril. Aku tidak akan meninggalkan umatku walaupun umatku menyakiti aku Jibril. Walaupun umatku melupakan aku malaikat Jibril, saya tidak tega meninggalkan umatku. Hadirin wal hadirat, kita sering menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tinggalkan sunnahnya, Rasulullah tersakiti. Tapi Rasul mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau wahai umatku. Walaupun kau dosa, aku tetap tidak akan meninggalkan umatku. Aku tidak bisa meninggalkan umatku malaikat Jibril. Maka aku takut umatku, tanpa aku bagaimana? Menangislah Nabi Muhammad. Hadirin, saking kerasnya prihatin hatinya Rasul, qalbun, arsy itu goncang. Umatku, aku tidak akan meninggalkan umatku. Ya Allah, kalau kita melihat anak yang berani dengan orang tua, kita tinggal orang anak itu. Kalau kita disakiti orang lain, kita benci orang itu. Tapi Rasul tidak pernah membenci. Padahal kita gak tahu ngereken Kanjeng Nabi, ma'asyiral hadirin.
Padahal kita tidak pernah ingat pada Rasul, ma'asyiral hadirin. Padahal kita melakukan dosa terus yang berhubungan dengan Rasulullah. Rasul masih mengatakan, saya tidak tega meninggalkan umatku, maka aku sedih kalau aku meninggalkan umatku. Akhirnya Jibril kembali kepada Allah, menyampaikan pesan Rasul. Akhirnya Allah mengatakan, sampaikan apa yang diminta akan kukabulkan. Maka Rasulullah turun ke dunia. Ketika disana, ya Muhammad, salamnya Allah, wahai kekasih Muhammad, salamnya Allah, sambil membaca surat Ad-Duha ayat 5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Diulang-ulang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Akhirnya Kanjeng Nabi semakin nangis dan sujud di hadapan Allah. Terima kasih. Apa artinya? Dan kelak Allah Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas, kamu menjadi ridho, diijabahi oleh Allah. Besok di akhirat, Kanjeng Nabi Muhammad, Allah akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Apa yang kamu minta? Ya Allah, umatku sejelek apapun ya Allah, jangan sampai kau tinggalkan atau kau pisahkan dengan aku. Dan jangan sampai ada satu umatku sampai masuk neraka. Aku yang susah nanti ya Allah. Jadi Gusti Allah akan kukarunia itu, umatmu tidak ada yang masuk neraka. Dan sehingga kamu menjadi puas, kamu akan menjadi ridho. Ini hadirin permintaan Kanjeng dijabai oleh Allah. Tapi kalau ada umatnya masuk neraka tanpa Rasul, kita tidak tahu, Rasul tidak tahu, dimasukkan ke neraka. Besok niku wonten di alam mahsyar, ana wong niku biasa lek nyemplung neraka niku wajah iku dirubah wajah kewan kabeh. Lek sing ana donya kaya macan ya wajah macan. Kalau yang di dunia itu seperti harimau ya itu tadi, seperti anjing ya seperti anjing. Digoreng nang neraka, Allah gak bakal nyiksa. Malu Allah menyiksa manusia, maka wajah diganti rupa kewan kabeh. Diusir, ya mungkin diri kita karena Rasul tidak mengetahui kita ada di sana. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang nampaknya cantik, ganteng, yang tertutup kopiah putih, tertutup jilbab, tidak tahunya besok seperti wajah kera, kita tidak tahu kan. Tergantung urip ana donya, sejauh mana nafsu kita ini. Besok itu ada umat masuk neraka kabeh iku wajah dirubah. Wono sing ireng bedeng, wono sing baunya busuk. Tapi ada golongan umat banyak sekali juga masuk neraka tapi wajah-wajah manusia. Karena gak tega menyiksa umat Kanjeng Nabi dengan wajah yang seperti binatang. Sehingga malaikat tanya, kamu siapa? Itu golongan umat-umat manusia yang masuk neraka wajahnya sudah bukan wajah manusia. Kok ada golongan kamu ini wajah manusia kok masuk neraka, siapa kamu? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Sudah terlanjur masuk golongan orang-orang kufur. Dilebokno neraka hadirin. Ketika masuk neraka ada di sana ditanya oleh malaikat, siapa kamu wajah manusia? Jawabnya apa? Lali ambek Kanjeng Nabi hadirin. Ana minal musallin. Kula niki golongan wong salat Gusti. Saben minggu salat tasbih Gusti. Saben malam kula tangi, kula alarm HP kula salat bengi. Saben esuk kula salat duha Gusti. Sing siji, siapa kamu kok masuk neraka? Ana minal musallin, ana minal hujjajin. Kula niki golongan wong sing ahli haji, tiap tahun haji, tiap tahun umroh. Gak direken kali Gusti Allah. Sopo kamu? Umatnya sopo kamu? Jawabnya apa? Ana minas shaimin. Kula niki golongan wong sing ahli poso. Poso Senin Kemis saya lakukan, poso Daud saya lakukan, semua saya lakukan. Apa kata Allah? Wahai umat, jangan pamer amal di hadapanku. Ojo rumongso amal di hadapanku. Aku yang memberi kamu bisa beramal. Kamu saya tanya umatnya sopo dadak pamer amal-amal, masuk neraka semuanya. Suatu saat diingatkan oleh Allah, ya Allah dulu
Ketika saya mau masuk neraka ditanya kamu umatnya siapa, aku gak jawab. Saat itu semua ingat, kamu ditanya umatnya siapa, langsung bengok, ya Rasulullah. Di neraka banyak tangisan membaca selawat, memanggil nama Rasul. Ya Habiballah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Pada kali kula panjenengan kalau ziarah di makamnya Rasul, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibah. Ketika nangis seperti itu, Rasul mendengar. Ini tangisannya siapa? Manggil-manggil saya, wahai malaikat penjaga surga. Ini suara umatku loh. Kanjeng Nabi ngoten seeling, iki suarane umatku iki loh. Apa yang terjadi setelah itu? Saya akan masuk ke neraka, saya ambil umatku. Akhirnya Allah, jangan Muhammad, biar diambil. Endi sing umat Kanjeng Nabi Muhammad, endi tokno kabeh. Lu inilah janjinya Rasulullah, janjinya Allah kepada Rasul yang disebut wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kelak Allah akan memenuhi, pasti memberikan karunia kepadamu sehingga kamu, hatimu menjadi puas. Yang diminta jangan sampai ada umatku segelintir manusia pun masuk neraka. Dintas oleh Rasulullah. Oleh karena itu, itulah pentingnya kalau panjang membaca sholawat. Bukan karena apa-apa, karena cinta kepada Rasulullah. Sehingga apal ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ayo fokus, kita panggil asmanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dikatakan ala la imana liman la mahabbatalah. Durung dikatakan iman nang Rasulullah. Lek dengan cinta kepada Rasul, ayo ditanduri rasa cinta nyuwun nang Gusti Allah. Kita panggil asma Rasulullah dengan rasa cinta. Kita panggil asma Rasulullah seakan-akan kita yang ada di neraka yang disiksa tadi. Kita panggil, pasti Rasul hadir, pasti Rasulullah ini tidak tega. Hadirin monggo nggih. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Fokus hati. Ya Sayyidi ya Rasul. Terus ya Sayyidi, fokus panggil beliau. Ya Sayyidi, ya Sayyidi ya Rasul. Mumpung durung mlebu neraka sing sak temanane, ayo di saat ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi ya Rasul. Cari ibumu anak-anakku, mungkin ada di neraka. Cari ayahmu, mungkin ada di neraka. Kita tidak kenal lagi karena ibumu mungkin bukan wajah manusia. Kita tidak kenal ayahmu, mungkin ayahmu sudah hitam wajahnya. Tapi cari dengan nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup. Kesimpulannya, aja rumangsa ikhlas. Karena ikhlas itu rahasia dari Allah yang diberikan kepada hamba. Rumangsa ikhlas pisan terkecam karena dia merasa mampu, merasa kuat. Padahal manusia tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan. Saya kira cukup sekian. Tingkatkan mujahadah. Kita berjuang nafsi-nafsi. Entah kita selamat atau tidak, gak ono sing ngeruh. Yang jelas kami pribadi, yang jelas kami merasa tidak ada keselamatan bagi saya kecuali ditolong oleh Allah, disafati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumangsa elek, rumangsa hina, bawah sampai mati. Insya Allah, Allah beserta hatinya orang-orang yang merasa rendah, merasa hina, merasa tidak punya kemampuan. Bahkan dalam satu makalah, orang-orang yang memang ahli ibadah, ahli cinta, tokoh-tokoh ulama-ulama besar mengingatkan pada santrinya, wahai murid, kalau kamu menuju Allah, kalau kamu cinta kepada Allah,
Jangan sampai kamu memiliki perasaan, memiliki derajat lebih tinggi walaupun dari setitik debu yang menempel di kakimu. Ojo rumongso api walaupun terhadap debu yang menempel di kakinya. Artinya kudu rumongso elek, rumongso ino, rumongso rendah sampai meninggalkan dunia yang fana. Muga-muga kula panjenengan dipun lindungi, dipun pilih, diberi hidayah sehingga ujungnya sedaya mawon anak-anak kula panjenengan, ibu-ibu bapak sing tasih hidup sedo dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Kula kinten cekap semanten, segala kekurangan nyuwun agung pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa wa tarbiyah wa min ghasadat zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mari kita tasawuf nadoman, nadom tasawuf lagu. Ini kalau dijiwai menusuk ke kolbu, masuk hati, berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumangsa umat sing ditangisi Kanjeng Nabi adalah kula ya Rasul. Sing ana di gedung niki nggih. Monggo. Ya Syafi'al khalqi salam alaika nurul khalqi dialanam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalam tu abadau wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa indarut takun tusakh sonalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullahi alaika rabbini birnillahi wanzur ilai
nadrati musilatin lil khadrati aliyati. Al-Fatihah.